Halo semuanya, kita kembali melanjutkan perjalanan rohani kita di Tanah Suci. Kali ini kita akan melangkah lebih jauh, menyusuri jejak sejarah dan kekudusan yang tak terhingga. Di bagian ketiga hari ke-6 ini, kita akan mengunjungi beberapa tempat yang menyimpan makna mendalam bagi iman kita. Kita sekarang tiba di Sungai Yordan, sebuah nama yang begitu akrab di telinga kita. Inilah tempat di mana Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, menandai dimulainya pelayanannya. Air yang mengalir di sini bukan sekadar air, melainkan saksi bisu peristiwa agung 2000 tahun silam. Lihatlah di sekeliling kita, di sini dipajang tulisan-tulisan dari berbagai bahasa. Semuanya mengutip ayat-ayat firman Tuhan mengenai pembaptisan Yesus. Nah, saya menuju teks berbahasa Inggris. In those days, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized. Ini adalah pengingat akan universalitas pesan Injil yang berbicara kepada hati setiap orang di seluruh dunia. Mari kita mendekat ke sungai, merasakan kesegaran airnya. Dengan kerendahan hati, saya mengambil sedikit air Sungai Yordan ini, mengusapkannya di kepala saya sebagai simbol pembaruan dan pengingat akan janji-janji Tuhan yang telah digenapi melalui pembaptisan Yesus. I love you Jordan. I love you Jordania. Nah, tapi kita lihat di tengah ketenangan Sungai Yordan ini terhampar batas antara dua negara, Israel dan Jordania. Sungai ini menjadi saksi sejarah dan juga geografi, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Sebelah ada kawal tentara Yordania. Udah, kita sudah dibaptis di Sungai Yordan. Yang mau dibaptis boleh dibaptis. Baptis selam. Jangan membaptis. Kita panggil Yohanes Pembaptis. Setelah merasakan kedalaman spiritual di Sungai Yordan, kita melanjutkan perjalanan menuju Qumran. Panas sekali. Suhu sampai berapa derajat nih? 40. Berapa derajat? Tadi di sana 40. Hari ini panas. 40 derajat. 40 derajat ya. Qumran adalah sebuah situs arkeologi di tepi barat yang terkenal sebagai tempat penemuan naskah Laut Mati. Kami sedang menuju gua, tempat pertama kali Temukan itu apa? Lembaran-lembaran gunungan-gunungan kita. tempat pertama kali lembaran Alkitab ditemukan. Ritual bath, kolam penyucian, kolam pengudusan. Diperkirakan Qumran adalah rumah bagi komunitas Essenes, sebuah sekte Yahudi asketis yang hidup terpisah dari masyarakat umum, mendedikasikan diri pada studi kitab suci dan kehidupan spiritual yang ketat. By the way, di sini Bapak dan Ibu, kalau kita ke Gunung Everest, kadar oksigennya di udara berapa? Itu digali-gali. Kan. Ntar kuliah di Google cek. Iya betul. Sehingga Bapak dan Ibu, kenapa tempat Laut Mati sangat unik? Karena di sini kita di tempat paling rendah di seluruh dunia. Jadi makin kita ke bawah, makin kadar oksigennya di udara lebih tinggi. Makin tinggi ke puncak gunung gaya Everest, makin kadar oksigennya sedikit berkurang.
Nah, karena itu di sini bisa merasakan damai. Iya. Ya, aku suka hiking di puncak-puncak. Serius. Pakai kemah sama pacar, nikmati, Gitu. damai, ya gitu. Karena oksigennya banyak. Jadi Karena oksigen. Damai Ada karena oksigen. coba nggak ada yang ganggu, nggak ada orang sini. Iya. Serius. Apalagi di gua-gua itu ya. Tapi bukan musim ini. Aku sukanya ke sini bulan Januari, Iyalah, musim Februari. Masih lumayan. 1-2 lapis cukup. Iya. Tapi masih bisa nikmati ya tempatnya. By the way, ini gua depan kita adalah gua pertama di mana itu ditemukan. Lalu berita tersebar-sebar sampai ahli permakalan datang dan mencari di sepanjang lereng ini. Coba lihat, banyak lopang, banyak gua. Iya, iya. Ya, itu masuknya ya. dan itu yang putih itu bekas banjir. Setiap tahun ada banjir di sini, Bapak dan Ibu. Gimana caranya banjir? Banjir karena airnya, tanahnya nggak bisa menyerap ya namanya air. Terus air jatuh turun, air mengalir dari tempat yang tinggi yaitu Yerusalem di belakang dari 800 meter tetap turun sampai ke 437 meter. Jadi merupakan banjir. Jadi air tetap mengalir sampai ke laut. Makanya kadang-kadang kemarin kalau kalian itu terjebak gara-gara macet atau kecelakaan, Iya, ada kecelakaan. aku seringnya terjebak gara-gara banjir. Oh. Lebih parah lagi. Perjalanan kita hari ini akan berakhir di Yeriko, salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia. Yeriko adalah kota pertama yang direbut oleh bangsa Israel ketika mereka masuk tanah perjanjian. Sekarang sudah jadi salah satu kota Palestina, Bapak dan Ibu. Di sini kita akan mengunjungi Bukit Pencobaan, sebuah tempat yang memiliki makna penting dalam kisah Yesus. Bukit Pencobaan adalah tempat di mana Yesus konon menghabiskan 40 hari 40 malam berpuasa dan kemudian digoda oleh iblis setelah pembaptisannya di Sungai Yordan. Sana. Itu ujung kiri ya. Itu biarannya. Yang ada biara. Betul. Melihat bukit ini, kita teringat akan keteguhan iman Yesus dalam menghadapi segala pencobaan. Sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Dan sebagai penutup yang menyenangkan untuk hari ini, kami mampir di toko oleh-oleh khas Yeriko. Ada bendera saya ini. I love you Indonesia. Look Bapak Ibu. Oke. Kalau mama you too. dari Jakarta ya. Mama dari Jakarta ya. Papa dari Jericho, oke? Oke. Di sini kita bisa menemukan berbagai kenang-kenangan unik, mulai dari produk kurma Yeriko yang terkenal manis, kerajinan tangan lokal, hingga aneka souvenir yang bisa menjadi buat tangan indah untuk keluarga dan teman di rumah. Demikianlah perjalanan kita di hari ke-6, bagian ketiga, dari kesucian Sungai Yordan, kebijaksanaan kuno Qumran, hingga ketabahan di Bukit Pencobaan Yeriko. Setiap langkah membawa kita lebih dekat pada pemahaman akan iman kita dan menguatkan perjalanan rohani kita. Sampai jumpa di perjalanan hari berikut, di mana kita akan terus menggali lebih dalam warisan iman yang tak ternilai di tanah suci. Tuhan memberkati.